Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ernest Wijaya dan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan paradigma dari komunikasi pemasaran dari marketing 1.0, 2.0 dan 3.0. Jadi begini teman-teman, perkembangan pemasaran itu pertama kali muncul pasca Perang Dunia Kedua, di mana dunia baru saja luluh lantah oleh perang, mereka baru saja bangkit. Terus kemudian beberapa brand sudah mulai beroperasi. Salah satunya adalah General Motor. Dan kita bisa melihat bagaimana arogannya seorang Henry Ford yang bilang ke media massa, semua orang boleh memilih mobil favorit, warna favorit untuk mobilnya, selama warnanya hitam. Di sini kita bisa lihat, konsumen nggak punya pilihan lain. Kalau mau mobil, ya udah, mobilnya GM, mobilnya General Motor yang berwarna hitam, nggak ada lagi warna lain. Terus kemudian muncul marketing 2.0. Jadi kalau marketing 1.0 kan sangat ini ya, sangat product oriented sekali. Jadi pengelolaan pemasaran itu ya aku punyanya apa, kamu mau beli silakan, nggak mau ya udah, dan orang pasti beli. 2.0 di sini sudah mulai ada apa namanya, teknologi informasi yang mempermudah proses produksi. Jadi proses produksi ini dibantu oleh mesin-mesin yang digerakkan oleh sistem informasi dan apa namanya, eee, produknya sudah mulai dibikin secara massal dan di sini nggak cuma kapasitas yang besar, tapi kompetitornya juga semakin banyak. Jadi kalau kita bicara mobil gitu ya, di kategori mobil sedan, mobil jeep, mobil truk atau bis itu varian brand-nya sudah mulai banyak. Dan di sini setiap brand punya diferensiasinya masing-masing dan punya pasarnya masing-masing. Oleh karena itu, pemasaran berorientasi pada konsumen. Konsumen maunya apa dibikinin. Nah, marketing 3.0 muncul sejak adanya media digital. Media digital yang memungkinkan kita berinteraksi, saling berinteraksi satu sama lain. Titik tekannya di sini adalah kolaborasi. Brand tidak lagi product oriented atau konsumen oriented, tapi kita bagaimana mengajak konsumen untuk berkolaborasi karena media interaksi sudah bisa melakukan itu. Nah, menariknya bukan berarti sejak adanya 3.0 maka yang 1.0 sama 2.0 ditinggalkan, enggak. Karena apa namanya, setiap strategi ini, marketing 1.0, setiap paradigma ini punya karakternya masing-masing dan digunakan oleh produk dalam kondisinya masing-masing. Maksudnya gini, saat teman-teman punya punya produk baru yang baru saja dimunculkan, brand baru gitu ya, misalnya kalau kita bicara tentang saus gitu ya, kategori saus di Indonesia sudah riuh, sudah banyak sekali permain di situ. Ada Indofood, ada ABC, ada Bagong, semuanya ada. Dan saat teman-teman misalnya nih, teman-teman terus bikin saus sendiri, terus kemudian kalian packaging, kalian kemas, dan kalian pasarkan. Nah, saran saya untuk produk-produk yang baru saja muncul, gunakanlah marketing 1.0. Kita bedah, kenapa? Pertama, objektif. Tujuannya untuk sell the product. Yang kedua, konsep kunci pemasarannya adalah pengembangan produk. Nah, di sini nih, iklan ini, iklan sambal. Gambarnya botol sama cipratan sambal. Visual utamanya kolam renang yang kering. Kenapa? Saking pedesnya, diminum sampai habis. Kebayang pedesnya kayak apa kan? Oke ya, makanya di sini tujuannya jual produk. Apa nih? Sambal pedes. Oke. Konsep kunci pemasarannya product development. Bagaimana mengembangkan produk cabai pedes, saus pedes. Terus company marketing guideline. Jadi apa sih yang dikomunikasikan? Apakah sih panduan untuk mengkomunikasikan produknya yang dieksplor dalam pesan-pesannya, produk spesifikasi. Terus kemudian nilai yang ditawarkan, fungsinya. Fungsinya di sini memberikan cita rasa pedas pada makanan Anda. Terus kemudian bagaimana perusahaan melihat pasar. Mereka tuh melihat pasar sebagai mass buyer, pembeli yang masif dengan kebutuhan fisik. Orang-orang yang banyak beli saus dengan kebutuhan fisik. Kebutuhan aku mau sambal pedes. Wes. Terus enabling force. Nah, di sini apa namanya? Penekanannya ini muncul pada revolusi industri dan
bagaimana berinteraksi dengan konsumennya, one to many transaction. Jadi di sini media-media yang digunakan adalah media-media yang bersifat komunikasi massa, one to many transaction. Jadi satu dari brand dia langsung nembak ke banyak aja kalau bahasa ininya yang ATL lah, above the line. Jadi di atas garis gitu ya kan, garisnya line itu memisahkan antara brand sama konsumen. Jadi ini ya. Nah ini brand, ini konsumen, ada garisnya. Brandnya satu, tayangkan di media massa, di televisi, bruk, langsung meluas, set, yang terima banyak. Sekarang kita lanjut ke marketing yang 2.0. Duh, di sini ketutupan lagi. Bisa geser nggak ya? Bentar ya. Ini aku geser bentar ya. Ya, atau tengahnya aja deh ini ya. Oke. Nah, jadi gini. Yang kedua, ada marketing 2.0, perkembangannya. Jadi di sini konteksnya itu tadi ya, brand sudah mulai banyak. Terus ini objektifnya, tujuannya di sini ada level kedua dari brand. Tujuannya itu adalah memberikan kepuasan dan merawat konsumen. Orang udah pernah beli produknya. Kalau yang tadi kan merangsang orang untuk beli yang pertama kali, beli karena produknya. Kalau di sini orang udah mulai rutin beli produknya. Nah, tujuan pemasarannya ya tadi memuaskan mereka dan merawat konsumen. Terus konsep pemasarannya itu differentiation, pembeda dibanding yang lain. Terus company marketing guideline-nya, jadi panduan pemasaran perusahaannya yang dikulik dalam iklannya di sini adalah corporate atau positioning dari produk. Terus kemudian nilai yang ditawarkan, nilai-nilai fungsional dan juga emosional. Terus kemudian bagaimana perusahaan ini melihat pasar, itu adalah pelanggan yang pintar dengan hati dan juga perasaan. Nah, di sini kita bisa lihat nih bagaimana Vespa, bagaimana Vespa menjual produknya. Dia nggak menjual spesifikasi produk, dia nggak jual kecepatan, dia nggak jual teknologinya. Tapi di sini kan, she had the flowers, she had the bar, she had the crowd, she had the cocktails, she had my jokes, she had the theater, she had the seats, she had the show, she had the restaurant, she had our table, she had the waiter, she had the wine, she had the food, she had the club, she had the music, she had the dance, she had the trail, hills, ice cream. Ini yang menggambarkan kalian bisa bayangin ya, ini adalah eh, kencan yang gagal total. Karena mungkin ceweknya lagi PMS gitu ya, udah pokoknya dia membenci semuanya. Tapi poin terakhir, she hugged me all the way home. Dia memelukku sepanjang jalan pulang. Vespa. Oke, alright. Yang disasar di sini adalah emosional. Bukan lagi kenyamanan joknya empuk, suspensinya enak, enggak. Ini adalah kenyamanan selama berkendara. Karena yang disasar tadi, perusahaan ini melihat konsumen itu orang-orang yang punya mind itu pikiran, bisa merasional dan juga perasaan, bisa merasakan. Terus penekanannya di sini pada teknologi informasi dan cara berinteraksinya one to one relationship. Di sini media-media yang baik dipakai itu ya direct marketing, terus personal selling, karena dia mencoba berhubungan one to one. Levelnya orang udah tahu, udah beli. Nah, ini dibikin lebih yakin lagi di sini. Nah, sekarang marketing 3.0. Di contohnya Aqua, campaign yang dibikin oleh Aqua, hashtagnya Aqua akan, teman-teman bisa browsing bisa googling di Google. Di sini marketing 3.0. Jadi tujuannya udah beda nih. Yang pertama tadi lebih ke sell the product, yang kedua bikin konsumen lebih nyaman, yang ketiga tujuannya lebih besar lagi. Make the world a better place. Membuat dunia menjadi tempat yang baik. Sekilas ini mirip sama CSR. Jadi marketing 3.0 ini, kalau CSR kan memang tujuannya memang ini ya, memberikan sesuatu ke masyarakat ya. Kalau ini enggak, emang jualan. Cuma strategi yang dipakai
Kita memperbaiki alam, memperbaiki dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan menggunakan produk kita. Oke, kita lihat ya. Terus nilai yang ditawarkan, dan nilai-nilai perusahaan. Jadi udah nggak ngomongin spesifik produk, udah nggak ngomongin pembeda produknya, tapi nilai-nilai perusahaannya. Terus yang dikulik di sini adalah nilai visi misi dari perusahaan. Kan biasanya kalau nilai-nilai perusahaan itu tuh lebih ke general ya, lebih ke nilai-nilai positif. Ya kayak di sini mengalirkan kebaikan gitu. Terus kemudian oh sorry, ini ada tambahan, nilainya itu adalah fungsional, aqua sebagai pelepas dahaga, emosional, dan juga spiritual. Jadi kalau di sini emosional, aqua itu air yang sehat, jadi memberikan kesehatan pada kita. Spiritual, air yang sehat ini ternyata diambil dengan cara yang yang beretika, sehingga alam juga terawat. Terus Aqua atau brand melihat konsumen di era 3.0 ini sebagai manusia secara keseluruhan, secara utuh, memiliki pikiran, hati, dan juga semangat. Penekanannya di sini muncul karena new wave teknologi, teknologi-teknologi digital yang bisa berinteraksi. Dan bagaimana berinteraksi dengan konsumen, many to many collaboration. Jadi maksudnya many to many itu tuh nggak cuma brand sama target audience aja atau konsumen aja berkolaborasi, antar konsumen juga bisa berkolaborasi untuk brand, many to many. Oke, sekian materi dari saya, semoga berkenan di hati. Jadi hari ini atau di video ini kita sudah belajar bagaimana paradigma 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 saya sarankan untuk produk yang baru saja diluncurkan, belum ada orang yang tahu, belum ada orang yang pernah beli. 2.0 di sini saya sarankan untuk produk-produk yang orang sudah mulai masuk ke pembelian rutin. Dan 3.0 di sini untuk produk-produk yang dia emang sudah established kemudian ingin menjual dengan kolaborasi. Oke, sekian materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.